Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini mari kita bersama-sama melanjutkan materi yang pernah Bapak sampaikan di psikologi dan tugas ada di psikologi. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama menyimak materi pada pagi hari ini. Materi pada pagi hari ini adalah menilai karya melalui resensi. Contoh resensi itu apa? Seperti ini, coba diperhatikan. Ya, ini adalah salah satu bentuk hasil resensi. Ada judul buku, penulis, penerbit, kota penerbit, tahun penerbit, judul halaman. Nah, kemudian ini resensinya. Resensi buku yang diresensi, hasil resensi dari buku yang berjudul Teknik Bermain Gitar. Bagaimana cara membuat resensi? Coba kita kembali ke materi. Menilai karya melalui resensi. Pada kali ini kompetensi dasar adalah 3.16 membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. 3.17 menganalisis kebahasaan resensi setidaknya dua karya yang berbeda. Begitu juga dengan hubungannya 3.16, 4.16. Kalau 3.16 itu teori, kalau yang 4.16 ini praktek. Tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anakku bisa menghayati dan mengamalkan materi resensi sebagai bentuk penghayatan. Nomor 2, menguasai materi resensi. 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. 4, bisa mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Ya, ini. Kemudian pengertian. Apa itu resensi? Coba dilihat. Resensi berasal dari bahasa Belanda recenti dan bahasa Latin recensio, atau yang juga disebut dengan revider, yang artinya mengulas kembali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku dan sebagainya. Secara garis besar, resensi diartikan sebagai kegiatan untuk mengulas atau menilai sebuah hasil karya, baik itu berupa buku, novel, maupun film dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, kritikan terhadap karya tersebut. Tujuan. Sekarang tujuan resensi. Yang pertama, tujuan resensi adalah bisa membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku. Kemudian bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang diresensi, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan, menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis yang lainnya. Memberi masukan kepada penulis berupa kritikan membangun. Kemudian sebagai sarana promosi buku. Jenis-jenis resensi, ini ada resensi informatif, yaitu resensi yang hanya menyampaikan isi dari resensi secara singkat dan umum. Kemudian resensi deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail pada tiap bagian dan babnya. Yang ketiga, resensi kritis, yaitu resensi yang berbentuk ulasan dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Unsur-unsur resensi, ada judul resensi, data buku, kemudian isi resensi buku, penutup resensi buku. Sistematika penulisan resensi ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan penutup. Kita kupas satu persatu, coba. Orientasi adalah bagian mencakup identitas karya tersebut, seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Jadi orientasi ini terdiri dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Sedangkan tafsiran adalah gambaran keseluruhan isi karya
yang diresensi berdasarkan pemahaman penulis. Berarti tafsiran ini isi ringkasan. Evaluasi ini adalah berisi ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan. Berarti evaluasi ini berisi kelebihan dan kekurangan dari buku. Penutup ini adalah pertimbangan apakah karya tersebut layak dan tidak untuk dibaca atau disimak. Ya, ini penutup. Jadi sistematika penulisan itu ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan penutup. Bagaimana tahapan penulisan resensi yang baik dan benar? Tahap pertama adalah persiapan. Dalam tahap persiapan ini, hal yang perlu dilakukan antara lain memilih jenis buku yang akan diresensi. Buku tersebut adalah buku-buku baru dan membuat anatomi buku. Jadi tahap pertama adalah memilih buku yang baru. Tahap kedua adalah membaca dengan detail dan mencatat hal-hal penting. Jadi setelah memilih buku, kemudian membaca serta mencatat hal-hal yang penting di dalam buku itu. Kemudian membuat isi resensi. Jadi setelah memilih, membaca, kemudian membuat isi resensi. Isi resensi antara lain adalah membuat informasi umum, menentukan judul, membuat ringkasan, memberi penilaian, menonjolkan sisi lain dari buku yang diresensi, mengulas manfaat buku tersebut, penilaian dari segi kelengkapan, baik itu karya, ejaan yang disempurnakan, dan sistematika resensi. Mungkin sementara itu anak-anak sekalian, saya yakin Bapak yakin sekali pada kalian bahwasanya kalian sudah bisa mengerjakan tugas di psikologi yang pertemuan yang lalu Bapak share di psikologi. Selamat belajar, tetap semangat. Jangan lupa dukung YouTube Bapak, klik like, subscribe, comment, and share. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.